Hai guys, kembali lagi di Cheers Project. Kali ini aku akan ceritakan alur film The Hybrid tahun 2014. Film ini menceritakan tentang sekelompok tentara bayaran yang disewa untuk menyelamatkan penelitian eksperimen milik Uni Soviet. Jadi, selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune! Film diawali di sebuah penjara. Seorang pria mantan tentara bayaran yang bernama Jim Powell dibawa sipir untuk bertemu dengan teman lamanya yaitu Harris. Harris datang untuk membebaskan Powell dari penjara karena sebuah perusahaan Rusia ingin mempekerjakannya untuk menemani seorang ilmuwan bernama Dr. Lilahili ke bunker laboratorium Soviet dengan tujuan menyelamatkan aset-aset penting di laboratorium itu. Yang dimana sekarang lokasi bunker laboratorium itu telah dikuasai oleh pasukan milisi. Setelah bebas, Powell kemudian membentuk timnya, yaitu Steinman, Mason, dan Corey, serta engineer handal yaitu Harris dan Williams. Saat mereka akan pergi menjalankan misi, Powell kesal mengetahui petugas keamanan perusahaan bernama Spencer ikut bergabung dalam misi. Namun Dr. Healy bersikeras agar dia tetap ikut bersama mereka. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah mobil yang telah hancur dan beberapa orang telah mati di sana. Itu menandakan wilayah yang mereka akan datangi sangat berbahaya. Kemudian mobil berhenti dan mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dalam gelapnya pagi, mereka menelusuri hutan belantara dan hingga langit mulai terang, telah tampak gedung yang akan mereka datangi. Dalam perjalanan itu, ternyata mereka harus melewati jalan yang dipenuhi dengan ranjau. Dan mereka berjalan sangat hati-hati dengan mengikuti jalur motor yang ada di sana. Saat akan melewati jalan ranjau tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara motor yang akan datang. Dengan nekat, mereka kemudian menjatuhkan diri ke tanah untuk bersembunyi. Pengintai bertopeng tengkorak tersebut berhenti dan melihat apakah ada penyusup yang mendatangi wilayah itu. Merasa tidak ada yang aneh, pengintai tengkorak itu kemudian pergi dari sana. Mereka pun akhirnya lolos dari wilayah ranjau. Di dataran tinggi, mereka memantau keadaan pangkalan tersebut. Dan tempat itu dibentengi oleh banyak anggota milisi. Harris dan William kemudian pergi menyusup ke sana dengan menyamar sebagai pemeriksa gudang peralatan. Karena aksen bahasa Rusia William, penjaga camp di sana langsung mencurigai mereka berdua. Harris menyadari ternyata mereka bukan dari Rusia, melainkan pemberontak dari Uzbekistan. Powell dan yang lainnya bersiap-siap menembak dari kejauhan jika saja penyamaran mereka terbongkar. Harris kemudian turun dari mobil dan dia menggunakan kata-kata kasar anti-Rusia sambil dalam keadaan mabuk. Tindakan nekat Harris membuat situasi menjadi tegang. Tapi ternyata hal itu direspon baik oleh pemimpin camp dan akhirnya William dan Harris diperbolehkan masuk. Setelah di dalam, William mengendalikan sistem keamanan pangkalan melalui CCTV yang ada dan membimbing anggota tim lainnya masuk melalui rute jalan yang aman. Mereka kemudian pergi menuju bunker bawah tanah, tempat laboratorium itu berada. Tampak sesosok makhluk yang menyeramkan terganggu dengan kehadiran mereka, dan makhluk tersebut mengikuti pasukan itu. Melalui layar monitor CCTV, Harris mengetahui jika makhluk itu sedang mengejar mereka, dan dia mencoba menghubungi Powell, namun sinyal terganggu karena keberadaan mereka yang sudah terlalu jauh. Harris pun bergegas pergi menyusul untuk memperingatkan mereka. Di dalam terowongan, Steinman menyadari kalau ada yang mengikuti mereka, dan dia menjadi waspada dengan keadaan di belakang. Saat Corey yang memimpin di belakang, tiba-tiba dia diserang oleh makhluk itu, dan lengannya ditusuk dengan jarum suntik. Corey yang panik langsung menembakinya, namun makhluk tersebut telah menghilang. Mereka berencana untuk mengejar penyerang itu, tapi Powell memerintahkan untuk mengabaikan penyerang dan terus berjalan karena mereka tidak punya banyak waktu untuk mencarinya. Ketika menuruni tangga, Corey merasakan hal yang aneh pada tubuhnya, tapi dia tidak memberitahukan hal itu kepada yang lain. Corey kemudian memeriksa lengannya dan tampak ada banyak bisul besar. Corey tersiksa dan tidak sanggup berjalan lagi. Itu akibat suntikan makhluk aneh tadi. Tanpa disadari oleh yang lain, Corey telah tertinggal di belakang. Di lain tempat,
Penyamaran William ternyata terbongkar oleh pasukan milisis, dan dia ditahan oleh mereka. Powell dan pasukannya terus berjalan ke bawah menuju bunker. Mendadak pernapasan mereka terganggu. Itu karena udara di sana telah dipenuhi dengan gas beracun. Mereka berencana untuk berbalik ke atas lagi. Tapi tiba-tiba saja, Powell diserang makhluk aneh tadi. Kemudian Harris pun datang dan langsung menembak mati makhluk tersebut. Harris membuka helm makhluk berbentuk serangga itu. Dan ternyata di dalamnya adalah manusia eksperimen. Tanpa disadari, dari arah belakang, Harris ditembaki dan mengenai perutnya. Kemudian Spencer datang menyelamatkannya. Akhirnya mereka sampai di laboratorium, yaitu proyek Scintilla. Setelah sampai di sana, mereka mencari fasilitas medis untuk mengobati luka tembak yang diderita Harris. Kemudian meninggalkannya di sana dan kembali melanjutkan misi. Setelah menggeledah tempat itu, akhirnya mereka sampai di pusat lab dan bertemu dengan Dr. Irvine. Di sana Dr. Irvine bersama dengan seorang wanita. Dia adalah makhluk hibrida eksperimen lab. Dan kondisi wanita hibrida itu sedang hamil dan dirinya tampak sedang sangat kesakitan. Tujuan Dr. Healy ke sana diketahui oleh Dr. Irvine, yang dimana ternyata tujuannya adalah untuk mencuri eksperimen manusia hibrida dan membunuh Dr. Irvine. Powell yang tidak mengerti dengan situasi yang telah mereka alami selama perjalanan menuju tempat itu, kemudian memaksa Dr. Irvine untuk menjelaskannya. Dr. Irvine menceritakan kalau Uni Soviet telah menemukan sebuah meteorit berusia miliaran tahun, serta di dalamnya terdapat bahan organik yaitu sel, DNA, dan genetika. Mereka meyakini kalau itu adalah DNA makhluk luar angkasa. Uni Soviet kemudian melakukan eksperimen untuk menciptakan senjata melawan musuh barat. Dan Dr. Irvine telah berhasil menciptakan dua makhluk hibrida dari DNA manusia dan alien. Lalu Dr. Irvine membawa Powell dan Steinman untuk menunjukkan hasil eksperimen itu. Hibrida tersebut disimpan dalam sebuah balon besar. Dia adalah Gode, hibrida jantan. Dari fisiknya, hibrida memiliki banyak mata dan terdapat ventilasi udara pada lehernya. Hibrida tersebut berumur 5 tahun. Walaupun demikian, pertumbuhan mereka sangat cepat dan telah mencapai kematangan seksual. Dengan alasan bahwa hibrida itu tidak memiliki kecerdasan, Dr. Irvine telah mengorbankan nyawa hibrida betina untuk menciptakan spesimen yang lebih murni. Di ruangan lab, Dr. Healy sedang melihat rekaman lama dari kedua hibrida itu. Tampak dari sejak kecil mata mereka sangat sensitif dengan cahaya, maka mereka memakaikan kacamata hitam kepada hibrida itu. Dan ketika sudah berumur 5 tahun, mereka tidak menunjukkan suatu kecerdasan dan menganggapnya sebagai spesimen yang gagal. Tanpa ilmuwan itu ketahui, ternyata di luar rekaman ditunjukkan makhluk hibrida tersebut memiliki kekuatan supranatural yang bisa melayangkan suatu benda. Kemudian situasi menjadi panik ketika hibrida betina itu berteriak kesakitan karena kehamilannya. Dr. Irvine tahu kalau hibrida betina tersebut akan mati tidak bisa selamat. Dia sengaja membuat kehamilan itu untuk mendapatkan keturunan baru yang lebih murni. Tidak mau kehilangan janin di kandungannya, mereka berencana untuk melakukan operasi sesar tanpa obat bius. Hibrida jantan menyadari kalau terjadi sesuatu kepada hibrida betina, dan hal itu membuatnya panik juga. Steinman yang tidak tega melihat hibrida tersebut berteriak kesakitan dan mengetahui kalau tidak ada kemungkinan untuk hidup, dia langsung menembak kepalanya, dan hibrida betina langsung mati. Dr. Healy dan Dr. Irvine hanya bisa terdiam melihat kematian hibrida betina tersebut. Steinman marah karena perbuatan mereka kepada makhluk itu sangat keji dan tidak ada peluang untuk menyelamatkan janinnya. Steinman kemudian mendatangi hibrida jantan untuk meminta maaf atas kematian saudaranya. Saat di dalam ruangan balon, hibrida tersebut mengetahui kalau dialah yang telah membunuhnya. Dan secara tiba-tiba, Steinman langsung dibanting dengan keras oleh hibrida itu. Ternyata hibrida itu telah menyembunyikan senjata rakitannya di dalam lantai. Ia mengambil senjata tersebut dan kemudian pergi dari sana. Tubuh Steinman patah akibat bantingan keras tadi, dan dia hanya kesakitan, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kematian hibrida betina, Dr. Healy kemudian menyuruh Powell untuk membunuh Dr. Irvine. Tapi dia menolak perintah itu, dan lebih mengutamakan untuk keluar dari bunker tersebut. Dr. Healy menjanjikan 2 juta pound sterling jika mereka mau membunuh Dr. Irvine. Mendengar uang yang banyak, membuat Mason berkhianat dan menghajar Powell. Tiba-tiba hibrida jantan mendatangi mereka, dan dia melihat saudaranya yang telah mati di sana.
Kemudian Dr. Irvine masuk untuk membujuknya masuk kembali ke kamar. Tapi hibrida itu malah menembak kepala Dr. Irvine sampai meledak. Dan dia pun langsung lari dari sana. Dan Powell mengambil kesempatan dengan berbalik menyerang mereka. Dalam sanderaan Powell, mereka melihat Steinman yang terbaring terluka parah. Karena Dr. Irvine telah mati dan tidak ada konflik lagi di antara mereka, maka Dr. Healy meminta agar Steinman dibawa keluar untuk menolong nyawanya. Demi menyelamatkan nyawa Steinman, Powell dan yang lainnya sepakat untuk bekerja sama membunuh hibrida tersebut dan mencari alat transportasi untuk membawa Steinman dan Harris keluar dari sana. Dr. Healy yang diminta untuk menjaga Steinman dan Harris malah menyalahgunakan kepercayaan Powell. Dia malah membunuh Steinman dengan menyuntik matinya. Dan saat dia juga akan menyuntik mati Harris, Harris ternyata telah mengetahui rencana busuknya itu. Dan dia melepaskan kunci granat untuk bunuh diri bersamanya. Mereka bertiga mendengar suara ledakan itu, dan Manson berbalik untuk memeriksanya. Dia melihat bahwa semuanya telah mati di sana, dan kembali memberitahu kejadian itu kepada Powell. Spencer yang menyadari kalau semuanya telah di luar kendali, kemudian membawa mereka ke lift darurat untuk keluar dari sana. Ternyata Dr. Healy belum mati akibat ledakan tadi. Dengan terluka parah, dia mengambil pistolnya dan pergi dari sana. Saat pintu lift telah terbuka, tiba-tiba saja sebuah besi menghantam kepala Spencer dan membuatnya mati seketika. Tangan besar itu kemudian mencekik Mason, dan Powell langsung menembak monster itu. Ternyata itu adalah Corey, anggota pasukan mereka. Dia telah bermutasi menjadi monster akibat suntikan yang diterima sebelumnya. Akhirnya, Powell dan Mason berhasil keluar dari sana. Namun keadaan di luar sangat berbahaya. Terjadi baku tembak antara hibrida dan pasukan milisi. Di luar, mereka melihat Williams yang sedang disandra dan kemudian datang menyelamatkannya. Mereka bersembunyi dari baku tembak tersebut. Hibrida itu datang dan membunuh semua pasukan milisi di sana. Pemimpin pasukan milisi juga sampai meledak di buah senjata hibrida itu. Kemudian Mason membuat rencana dengan mengorbankan dirinya. Powell bersiap-siap untuk menembak hibrida itu. Tapi mendadak senjata hibrida rusak. Dia mengambil parang dan mendatangi Mason. Saat Powell akan menembak hibrida, hal tersebut digagalkan oleh Dr. Healy. Dia telah datang dan langsung menembak Powell. Kemudian William langsung menembak Dr. Healy hingga mati. Di saat itu juga, secara cepat hibrida langsung membelah dua tubuh Mason. Kemudian hibrida itu pergi dari sana dan tidak mempedulikan Powell. Powell mendatangi hibrida itu untuk membunuhnya. Namun saat berhadapan dengan hibrida, dia malah ragu untuk menembaknya. Dan hibrida itu pun tidak mempedulikannya dan pergi keluar dari sana. Dengan luka tembaknya, Powell terduduk dan setelah itu dia dibawa oleh polisi Rusia. Film diakhiri dengan ditunjukkan hibrida itu mencuri pakaian seseorang untuk menyembunyikan jati dirinya. Dan tampak dia telah berada di kota Inggris. Tidak tahu dia akan pergi kemana. Film pun tamat. Bagi saya, berharap suatu saat karakter hibrida ini bisa ditonjolkan lebih dalam lagi. Mungkin saja dia akan pergi ke sekolah Xavier dan bergabung menjadi anggota X-Men. Who knows? Oke guys, demikian alur cerita film The Hybrid tahun 2014. Dukung channel Cheers Project agar lebih berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers!